tahu banget sih. Kalau di rumah suka ngemil-ngemil coklat. Kalau lagi stres aja. Kalau kadang kan kalau lagi capek, terus pikiran agak penat, kita biasanya makan coklat sih. Percaya nggak percaya, soalnya saya baca di Google gitu, dari YouTube, dari apa, katanya coklat bisa menghilangkan stres. Sangat bermanfaat bagi kesehatan juga, bagi tubuh kita juga. Indonesia merupakan negara penghasil coklat terbesar ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading. Tetapi nama Indonesia nyaris tak terdengar di industri coklat dunia. Penghasilan para petani kakao di tanah air pun tidak semanis coklat. Salah satu penyebabnya, Indonesia hanya mengekspor coklat mentah yang belum diolah sehingga penghasilan petani kakao amat rendah. Demi meningkatkan kualitas coklat Indonesia agar dikenal dunia, seorang wanita muda berusia 31 tahun, Sabrina Mustopo, mengajak 160 petani lokal di Lampung untuk memproduksi coklat dengan kualitas internasional. Meskipun tidak memiliki pengetahuan di bidang coklat sama sekali, Sabrina Mustopo berkeinginan kuat meningkatkan produksi dan kualitas coklat Indonesia. Permasalahan industri coklat tanah air seperti rendahnya produktivitas dan banyaknya penyakit tanaman kakao membuat wanita kelahiran Jakarta ini belajar ke Universitas Gent di Belgia. Selain karena ingin mengangkat coklat Indonesia, Sabrina melihat potensi bisnis di sektor ini sangatlah manis. Kayaknya nggak begitu ya. Halo, lagi ngapain? Hai. Lagi nanya ini ya? Iya. Oke, boleh diganggu sebentar ya? Oke. Oke, siap. Oke, Sabrina ini lagi sedang apa nih? Jadi ini sambungan baru tapi masih varietas yang lokal. Ini udah bisa dipanen atau masih muda ini sebenarnya? Ini masih muda, kalau udah matang jadi lebih kuning. Jadi lebih kuning warnanya. Iya. Kuning baru siap dipanen. Iya, Berapa lama dari mulai, mungkin kalau kita lihat dari penanaman sampai kira mulai berbuah itu berapa lama biasa waktunya? Dari penanaman tuh sekitar 4 tahun. Wanita lulusan Cornell University Amerika Serikat ini akhirnya meninggalkan pekerjaannya di perusahaan agensi besar McKinsey pada Juli 2013. Butuh waktu 1 tahun bagi Sabrina sebelum akhirnya keluar dari perusahaan tempat ia bekerja selama 6 tahun. Sabrina memutuskan untuk membuat produk coklat 100% buatan Indonesia dengan nama Kakoa. Nama ini diambil dari gabungan kakao dari bahasa Indonesia dan cocoa dari bahasa Inggris. Setelah itu, setelah sudah mengetahui basicnya, paling tiga hal-hal mendasar tentang perkebunan coklat. Kemudian apa lagi yang dilakukan pada saat itu? Sesudah ada basic information tuh coba cari connection ya, cari connection yang ke petani coklat dan juga ke pasar coklatnya juga. Tapi awalnya tuh ya looking for farmers who want to implement the same type of programs that we want to do. And juga belajar kan kalau mengenai penyakit kan, kalau penyakit di Latin Amerika dan di Asia kan beda-beda gitu. Ya? Jadi find out more information about ya kendala yang dihadapi petani di Indonesia. Oke. Nah, kalau hal yang langsung dilakukan pada saat memulai bisnis, apakah langsung terjun ke lapangan, kemudian juga langsung mencari lahan dan petani untuk bermitra, atau apa yang pertama kali dilakukan? Pertama kali itu email banyak orang gitu, just trying to find connection ya, lewat LinkedIn. Kalau lihat ada artikel apa yang tentang kakao gitu, oh siapa sih yang diwawancara, dia tuh coba cari contact informationnya di email. Oh saya ada ide ini, ingin bangun perusahaan seperti ini, kita bisa ketemu nggak, diskusi tentang my idea gitu. Jadi ya awalnya memang ya nggak kenal siapapun di bidang ini, tapi cold call and cold email aja. Oh I have this idea, kita boleh ketemu nggak gitu. Untuk memulai bisnis Kakoa, Sabrina menggunakan uang tabungannya selama menjadi karyawan. Sabrina mengawali bisnis coklatnya dengan modal $70.000 Amerika atau lebih dari 700 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk membeli mesin, membeli biji kakao, bekerja sama dengan petani, mendesain kemasan, dan menggaji karyawan. Bukan hal mudah mengajak petani coklat di Kabupaten Tanggamus, Lampung mengubah pola menanam kakao yang selama ini mereka terapkan.
Sabrina bahkan sampai harus minum kopi dan menginap di rumah para petani agar mereka mau mengolah perkebunan kakao dengan cara baru dan mengajak mereka bermitra. Awalnya hanya 30 petani yang tertarik bermitra dengan Sabrina, salah satunya Misman. Misman mengaku dengan mengikuti pola tanam yang diberikan Sabrina, panennya meningkat berkali-kali lipat. Sebelumnya sekali musim panen, kebunnya hanya menghasilkan 25 kg kakao. Dalam seminggu panen, Misman bisa mendapatkan 10 kg kakao. Jika musim panen berlangsung selama 2 bulan, itu artinya Misman bisa memanen hingga 80 kg kakao. Kalau petani rata-rata petani kakao yang di sini itu prinsipnya banyak ranting, banyak buah. Banyak batang, banyak buah gitu. Nah, ternyata setelah kita belajar salah gitu loh. Buah kakao yang paling bagus itu buah kakao yang ada di batang. Sehingga kita harus ranting. Nah, yang mesti masyarakat tahu itu kebutuhan satu buah kakao itu dilayani oleh berapa daun. Setelah melihat produktivitas meningkat, akhirnya banyak petani yang mau bermitra dengan Sabrina. Saat ini Sabrina bermitra dengan 160 petani yang tersebar di 3 desa dengan total lahan mencapai 250 hektar. Kinerja kakao yang semakin kinclong membuat 2 angel investor tak segan mengucurkan dana. Saya dengar juga pada saat memulai bisnis ini ada angel investor atau ada investor dari luar yang tertarik juga untuk mendanai bisnisnya Sabrina. Bisa diceritakan bagaimana mendapatkan dana tersebut, kemudian juga siapa saja? Jadi itu sesudah kita dapat dana dari luar tuh kita udah jalan sekitar 1 tahun. Jadi udah ada sedikit traction ya, ada history-nya. Jadi udah bisa kasih lihat ya, there's something that we've done. Berarti itu 2014 ya? 2015. Oh 15. Okay. 2015 baru dapat outside funding. Salah satu tuh dari impact investor yang namanya LGTVP. Yang kedua tuh dari salah satu angel network yang namanya Angin dari GEPI. Metode penanaman kakao secara organik yang diajarkan Sabrina membuat lembaga nirlaba World Wildlife Fund mengajak Sabrina bekerja sama. Para petani dari Lampung hingga Papua dilatih untuk bertani secara organik. Ini misalnya ini sudah panen, apa yang dilakukan? Misalnya sudah dipanen, apa yang selanjutnya dilakukan? Jadi sesudah kelondongnya dipanen, dipecahkan, di dalamnya tuh biji coklatnya. Sesudah itu bijinya dimasukin ke satu box yang wooden box. Itu difermentasi selama 5-7 hari. Sesudah itu baru dijemur. Dijemur, kita boleh lihat jemurnya ya? Iya, Oke, yuk.